Ramalan pengganti Jokowi 2023. Masa jabatan Presiden RI yang kini dijabat Insinyur Joko Widodo sebentar lagi akan berakhir. Lantas, siapakah yang akan menggantikan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia? Banyak pihak yang telah meramalkan siapa yang akan menjadi sosok nomor 1 di NKRI setelah Insinyur Jokowi. Namun, ada sebuah ramalan yang sudah lama ada, yakni jauh sebelum Indonesia terbentuk, yakni Ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya, Maharaja Jayabaya merupakan Raja Kediri yang memerintah pada tahun 1135 sampai dengan 1157. Jayabaya menyebut sosok pengganti Jokowi sebagai Satrio Piningit. Sosoknya digambarkan sebagai pribadi yang adil, layaknya raja-raja zaman dulu. Ia akan muncul ketika Indonesia sedang ada di titik terendah karena berbagai bencana dan konflik. Satrio Piningit inilah yang konon akan menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan dan membuat NKRI kembali maju. Satrio Piningit akan muncul karena bantuan dari dukungan dari sekelompok orang yang berperan sebagai para pendamping Satrio Piningit. Para pendamping Satrio Piningit tersebut digambarkan sebagai orang-orang yang taat agama, cinta negara, dan jujur seperti pemimpinnya. Tak hanya ekonomi, berkat Satrio Piningit dan pendampingnya sejatinya, Indonesia juga akan maju dalam bidang sosial. Menurut ramalan Jayabaya, pengganti Jokowi memiliki 3 karakter yang mewakili seorang raja, yakni Satria Raja, Satria Pandita, dan Satria Bayangkara. Ramalan ini berbasis istilah Noto Negoro. Noto Negoro diambil dari bahasa Jawa, yang terjemahnya berarti menata negara. Noto Negoro terbagi menjadi beberapa suku kata yang mewakili nama dari pemimpin yang akan membawa Indonesia pada kemakmuran. Si label No disimbolkan oleh Insinyur Soekarno, yakni Presiden pertama Indonesia. Kemudian si label kedua yakni To merujuk kepada Soeharto. Selanjutnya No juga merupakan sebagian dari nama Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi yang dulu dipanggil Mulyono. Adapun mantan presiden lainnya seperti Megawati, B.J. Habibie, dan Gus Dur tidak termasuk karena masa kepemimpinan mereka hanya 1 periode. Melalui ramalan itu, pada tahun 2024 nanti, sosok pengganti Presiden Jokowi dihubungkan dengan 2 si label, yakni Ga atau Go, dari berbagai tokoh politik yang dipandang mampu maju menjadi calon Presiden RI 2023. Masyarakat yakin si label tersebut adalah Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, dan Gatot Nurmantio. Sejumlah ramalan Prabu Jayabaya yang tertulis dalam bait-bait jangka Jayabaya, yaitu Ramalan Jayabaya diyakini telah terbukti terjadi. Meski begitu, ada juga yang belum terjadi. Salah satunya yang paling populer terkait sosok Satrio Piningit. Menunggu Satrio Piningit, Prabu Jayabaya telah meramalkan bangsa Indonesia akan memasuki zaman kala bendu, yaitu zaman Carut Marut. Pada saat itulah Satrio Piningit akan datang dan membawa bangsa Indonesia keluar dari situasi kala bendu itu. Jongko Joyoboyo, bait 140 sampai dengan 173. Prabu Jayabaya memulai ramalannya dengan mengungkap situasi tanah Jawa sebelum kemunculan Satrio Piningit. Situasi yang digambarkan berupa keadaan tanah Jawa yang dirundung masa-masa kegelapan. Sosok Satrio Piningit yang digambarkan Jayabaya berwatak seperti Bathara Kresna, berwatak seperti Pandawa, dan bersenjata Trisula. Lebih lanjut, Satrio Piningit merupakan sosok pemimpin yang mampu memprediksi masa depan. Satrio Piningit adalah seorang pemimpin
yang bisa memprediksi masa depan. Dia yatim piatu, tak punya bapak dan ibu. Dia hidup secara mandiri, tidak suka meminta-minta atau mengemis belas kasihan dari orang lain. Dia memiliki watak arif, bijak, dan welas asih. Maka tak heran jika kedatangannya sangat dirindukan oleh rakyat. Dia adalah tumpuan seluruh rakyat di atas bumi Nusantara untuk membawa negeri ini ke gerbang kejayaan. Sementara terkait kata bersenjata Trisulaweda, dia menduga merupakan sebuah kiasan. Bersenjata Trisulaweda untuk kalimat yang satu ini sepertinya dimaknai secara tersirat, karena tidak mungkin Satrio Piningit yang dipingit itu membawa Trisula kemana-mana dan akan terlihat mencolok, yang menyebabkan dirinya tidak dipingit lagi. Dijelaskan, pemaknaan Trisulaweda secara garis besar bisa dimaknai 3 jadi 1, seperti ilmu, amal, dan iman, atau bumi, langit, dan seisinya. Dari kanan dan tengah, hal ini sesuai dengan sifat-sifat mulia yang lekat dengan banyak dewa-dewa Hindu. Ramalan Jayabaya kemudian digubah oleh Raden Ngabehi Rongowarsito 1802 sampai dengan 1873, pujangga besar Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat. Dalam Hasana budaya Jawa dikenal 3 satria. Satria Pinandita adalah tokoh panutan, pemimpin berjiwa pendeta atau spiritual. Yang kedua, Satrio Pinili, yaitu pemimpin yang ada pada zaman dibutuhkan untuk melawan angkara murka dan menjadi penunjuk jalan di masa depan. Yang ketiga, Satrio Piningit adalah insan pilihan Tuhan yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Ciri-cirinya karismatik, adil, bijaksana, dan berani melawan tantangan pada zamannya. Dalam salah satu karyanya, Raden Ngabehi Rongowarsito menulis sebuah ramalan tentang sosok Satrio Piningit. Diceritakannya bahwa ada 7 nama Satrio Piningit yang kelak akan memimpin wilayah seluas kekuasaan pengaruh Majapahit dulu. 7 nama itu antara lain Satrio Kinunjoro Murwokuncoro, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, Satrio Jinubut Sumalatur, Satrio Lonono Tombograme, Satrio Piningit Hamongtuwu, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, dan Satrio Pinandito Sisihan Wahyu. Meskipun dalam tulisan itu dicantumkan 7 nama Satrio Piningit, bisa jadi ke-7 nama itu tidak merujuk terhadap 7 orang yang berbeda. Meskipun ke-7 nama itu telah ramai ditafsirkan oleh banyak orang menjadi 7 orang yang berbeda-beda. Ke-7 nama Satrio yang diungkapkan oleh Rongowarsito itu mengandung makna yang tersembunyi, karena seperti biasa, para bijak zaman dulu yang tidak pernah mengungkapkan suatu pelajaran secara gamblang. Mungkin memang benar, setiap zaman akan muncul seorang satrio satu persatu, seperti yang telah diramalkan. Namun, terasa ada yang tidak pas, karena dengan begitu, setelah ke-7 satrio telah merampungkan tugasnya, maka kita akan kehilangan sosok yang bisa menjadi pemimpin Nusantara ini. Jadi ada baiknya kita coba menafsirkan ke-7 satrio itu sebagai satu karakter yang utuh, tidak terpisah-pisah. 1. Satrio Kinunjoro Murwokuncoro dilambangkan sebagai Satria Kinunjara, yang artinya adalah seorang yang berwatak satria, namun dalam proses kematangannya ia seperti dipenjara. Namun arti disembunyikan oleh sang waktu, bukan bersembunyi, hingga akhirnya sang waktu mengizinkan ia keluar. Maka ia akan keluar dan membawa Nusantara Murwokuncoro terkenal ke seluruh jagat. Yang kedua, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Mukti Wibowo artinya mulia dan berwibawa. Manusia ini adalah seorang satria yang mempunyai watak yang mulia, selayaknya seorang satria, dan mempunyai kewibawaan. Namun, selama masa Kinunjoro, ia sering kesandung kesampar, artinya selalu ada yang berusaha menjegal jalannya. Yang ketiga, Satrio Jinubut Sumalatur.
Cinumbut mempunyai arti terambil dari tengah masyarakat untuk ikut semelatur atau membantu memperbaiki kehidupan seluruh rakyat di Nusantara. Mengapa memakai istilah Cinumbut? Karena telah dijelaskan bahwa sebelumnya ia tidak berangkat dari kalangan politikus atau pemerintahan, malah disembunyikan di tengah lingkungan rakyat biasa. Yang keempat, Satrio Lono Toponggramo. Lelono mempunyai makna tentang perjalanan yang sering bepergian jauh dari rumahnya. Kepentingannya adalah Tapanggramo. Maknanya yaitu membantu kesusahan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Yang kelima, Satrio Piningit Hamongtuo. Piningit merupakan penekaan dari kata Kinunjoro di atas, bahwa artinya bukanlah di penjara, melainkan hidup bagaikan di penjara. Hamongtuo artinya Satrio ini mempunyai tugas untuk menumbuh kembangkan budaya nenek moyang yang telah lama dilupakan orang, agar rakyat Nusantara mempunyai jati diri yang kuat, namun tetap menghargai budaya lain, walaupun tidak ikut berbudaya tersebut. Yang keenam, Satrio Boyong Pambukaning Gapura. Boyong Pambukaning Gapura mempunyai makna Satrio ini kelak akan pindah dari tempat asalnya untuk membuka gapura. Namun kami rasa gapura di sini mempunyai makna yang sangat luas. Bisa jadi gapura ini adalah gerbang dari harapan atau impian rakyat akan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketujuh, Satrio Pinandito Sisihan Wahyu. Pinandito bermakna bahwa Satrio ini akan memimpin bangsanya, sedangkan Sisihan Wahyu mempunyai makna bahwa dalam memimpin dan menentukan sikap, ia selalu memegang teguh seluruh pelajaran yang didapat selama masa gemblengannya dulu. Jika digabungkan menjadi satu, maka kita bisa simak sosok Satrio Piningit itu sebagai berikut. Satrio adalah sosok manusia yang benar-benar menjaga hukum kehidupan, pantang berbuat kesalahan, pun jika telah bersalah, pasti ditebusnya. Menjadi seorang satria haruslah bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi alam sekitarnya, tidak memandang apa sukunya, agamanya, adat istiadatnya, hanya mementingkan kebaikan untuk seluruh alam, bisa menjadi pandu bagi bumi pertiwi, tauladan bagi sesamanya. Dalam masa persiapan menjalankan tugasnya, ia mendapatkan pelajaran tentang kebijaksanaan dan hikmah kehidupan. Hidup dibagikan di penjara, disembunyikan oleh waktu, mendapat perintah untuk diam, tidak boleh terlihat menonjol di lingkungan sekitarnya. Ia adalah seorang yang mempunyai kemuliaan dan kewibawaan, karena mengalir darah para raja dari berbagai bangsa warisan dari leluhurnya, keturunan raja dari bangsa Cina, keturunan dari keluarga Muhammad SAW dan Ali bin Abu Thalib, keturunan dari Sriwijaya, keturunan dari Majapahit, dan mempunyai hubungan sangat erat dengan keluarga Pajajaran. Ia dibesarkan di suatu tempat, tanah yang mempunyai sejarah besar Nusantara. Namun ketika remaja, ia berkelana ke arah barat dari tempat asalnya, melakukan semua hal yang bisa melepaskan derita seseorang, tanpa mengharap pujian atau imbalan. Walaupun selama perjalanan itu, ia selalu dijegal oleh orang-orang yang iri terhadapnya. Hingga akhirnya ia telah kembali ke tempat asalnya untuk menumbuh kembangkan budaya tempat ia dilahirkan.